Beda nasib akhir pekan ini, Cristiano cetak 4 gol, Lionel Messi kalah lagi. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mengalami nasib yang berbeda pada akhir pekan kemarin. Ronaldo tampil luar biasa dan mencetakkan 4 gol di Liga Arab Saudi. Dan di saat yang sama, Lionel Messi kembali kalah di ajang Ligue 1 Prancis. Cristiano Ronaldo juga kini sudah mengemaskan koleksi 503 gol di level klub. Tak sampai di situ, Cristiano Ronaldo menambah koleksi hat-tricknya menjadi 61 dalam sepanjang karirnya. Lionel Messi kini makin tertinggal dari rekor Cristiano Ronaldo tersebut. Pemain yang akrab disapa La Pulga tersebut baru mengemaskan 56 hat-trick sepanjang karirnya di klub maupun di level tim nasional. UEFA beri lampu hijau kepada Qatar untuk mengambil alih kepemilikan Manchester United. Lembaga investasi asal Qatar disebut-sebut ikut berminat untuk mengambil alih kepemilikan dari Manchester United. Berdasarkan lansiran dari Daily Mail, UEFA kemungkinan besar akan memberikan lampu hijau buat lembaga investasi asal Qatar tersebut untuk bisa bersaing dalam pembelian Manchester United. Tak hanya itu, UEFA juga berharap apabila nantinya Manchester United benar-benar diakuisisi oleh lembaga investasi asal Qatar, maka manajemen PSG dan Manchester United dilakukan secara terpisah. PSG kisruh, Neymar marah pada rekan satu tim setelah kekalahan lawan AS Monaco. Kabar menarik datang dari skuad PSG di mana saat ini sepertinya ruang ganti tim sedang kisruh dan panas karena Neymar dikabarkan marah dengan rekan satu timnya. Kemarahan Neymar itu sendiri bersumber dari kekalahan PSG saat berhadapan dengan AS Monaco. Pada laga tersebut, Neymar yang frustasi terlihat marah-marah dan menyalahkan kedua rekannya, yakni Hugo Ekitike dan juga Vitinha. Neymar marah karena kedua pemainnya tersebut tidak memberikan bola ke tempat yang tepat dan juga karena kesalahan pengambilan keputusan dari kedua temannya tersebut. Chelsea babak di ajang Liga Inggris alihkan target di ajang Liga Champions. Chelsea masih belum beranjak dari papan tengah klasemen Premier League musim ini. Pasukan dari Graham Potter tertahan di urutan ke-9 dengan koleksi 31 poin. Perolehan poin Chelsea saat ini membuat mereka diragukan bisa bersaing di ajang Liga Premier Inggris. Tim The Blues bahkan masih harus bersusah payah berjuang bisa menembus posisi 4 besar. Dan situasi ini membuat The Blues kini fokus untuk memenangkan gelar Liga Champions saja. Mikael Mudryk tampil buruk di Chelsea. Mikael Mudryk lagi-lagi tampil buruk saat Chelsea gagal menang atas West Ham United dalam laga bertajuk Derby London. Performa Mikael Mudryk dalam 2 pertandingan terakhir bersama Chelsea bisa dibilang jauh dari kata memuaskan. Dia belakangan ini menjadi sorotan karena terus tampil buruk, terutama di fase segenting ini. Resmi Southampton pecat Nathan Jones. Southampton telah resmi memecat manajer mereka yakni Nathan Jones setelah hanya 95 hari bertugas di klub Liga Premier Inggris tersebut. Mantan bos dari Luton tersebut pergi dalam kondisi desain berada di posisi terbawah klasemen Liga Inggris. Pria asal Wales ini merupakan manajer Southampton dengan durasi kerja terpendek pada era Premier League musim ini. Ia kalah 9 kali dalam 14 pertandingan setelah mengambil pekerjaan tersebut pada tanggal 10 November tahun yang lalu. Jesse Marsch bakal jadi calon manajer baru dari Southampton. Kabar menarik datang dari Southampton di mana Jesse Marsch dipertimbangkan untuk menjadi calon manajer baru mereka. Southampton sendiri tertarik menggunakan jasa Marsch karena ia memiliki skema permainan yang cukup mirip dengan salah satu mantan manajer Southampton yakni Ralph Hasenhuttl. Selain itu diketahui keduanya juga pernah bekerja dengan sistem Red Bull. Karim Benzema catatkan rekor emas. Penyerang Real Madrid Karim Benzema mengukir catatan emas setelah membantu timnya meraih gelar juara Piala Dunia Antar Klub 2022. Titel Piala Dunia Antar Klub menjadi yang ke-24 sepanjang karir Benzema membela Real Madrid. Penyerang 35 tahun itu hanya kalah dari mantan rekan satu timnya yakni Marcelo yang memenangi total 25 trofi. Ancelotti langsung alihkan fokus Madrid setelah rebut gelar juara Piala Dunia Antar Klub.
Arsitek tim Real Madrid Carlo Ancelotti ingin memberikan tanggapan langsung saat timnya mengamankan gelar Piala Dunia Antar Klub 2022. Ancelotti ingin memfokuskan kembali skuadnya untuk pertandingan-pertandingan krusial dalam beberapa pekan ke depan. Madrid langsung sibuk setelah melanjutkan perayaan juara Piala Dunia Antar Klub. Mereka akan bertemu dengan LC di tengah pekan, diikuti dengan semifinal Copa del Rey melawan Barcelona, dan ada 2 pertandingan ganda, yakni pada babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool. Direktur AS Roma bantah rumor keretakan hubungan dengan Jose Mourinho. Direktur AS Roma yakni Thiago Pinto buka suara soal rumor buruk yang mengaitkan dirinya dengan sang manajer Jose Mourinho, yang menegaskan Mourinho memiliki hak penuh atas keputusan tim berjuluk I Giallorossi tersebut. Dan Mourinho baru-baru ini menyatakan senang bertahan di klub ibu kota Italia tersebut setelah menolak kesempatan untuk bergabung dengan timnas Portugal. Xavi sebut De Jong berada dalam performa terbaik dan tak akan dijual. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez memuji penampilan dari Frenkie de Jong baru-baru ini dan mengklaim bahwa sang gelandang tersebut dalam performa terbaiknya sejak kedatangannya sebagai pelatih kepala. Namun kini ada lagi spekulasi seputar masa depan dari De Jong dalam beberapa pekan terakhir. Manchester United masih dianggap tertarik kepada gelandang tersebut, namun Xavi kini tak berniat untuk menjual sang pemain. Cody Gakpo ternyata sempat pikirkan untuk gabung dengan Manchester United. Cody Gakpo ternyata sempat berpikir untuk bergabung dengan Manchester United pada musim panas yang lalu. Sayangnya transfer tersebut gagal terlaksana. Dan Ruud van Nistelrooy selaku pelatih Gakpo saat masih berada di PSV, diketahui keduanya sempat berbicara dengan setan merah. Namun Gakpo merasa bahwa Van Nistelrooy tetap akan merasa senang dengan transfernya menuju Liverpool. Manchester United menang lagi. Manchester United tampil tangguh untuk mengatasi perlawanan dari Leeds United dalam duel pekan ke-23 Liga Premier Inggris. Setan Merah memetik kemenangan meyakinkan dengan skor akhir 2-0. Manchester United baru bisa memecah kebuntuan lewat sundulan dari Marcus Rashford di menit ke-80. Lalu ada Alessandro Garnacho yang menggandakannya 5 menit berselang. Kemenangan ini penting bagi Manchester United untuk menjaga persaingan ketat di papan atas klasemen. MU kini berada di peringkat ketiga dengan koleksi 46 poin. Poin penuh juga diraih oleh sang tetangga yakni Manchester City yang memetik poin penuh kala mengalahkan Aston Villa dengan skor akhir 3-1. Gol-gol City dicetakkan oleh Rodri, Ilkay Gundogan dan juga Riyad Mahrez. Sementara gol balasan Aston Villa dihasilkan oleh Oli Watkins. Dengan kemenangan ini Manchester City makin mendekati Arsenal. Mereka kini mengoleksi 48 angka dari total 22 laga, atau hanya kini terpaut 3 angka saja dari The Gunners. Sementara Aston Villa berada di urutan ke-11 dengan koleksi 28 poin. Dari tanah Spanyol, Barcelona kembali meraih hasil positif. Barcelona sukses merebut 3 angka dari Villarreal pada pekan ke-21. Laga ini hanya bisa menghasilkan 1 gol saja, dan gol tersebut dihasilkan oleh Pedri. Barcelona kini makin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 56 angka dari total 21 laga. Dan kini Barca unggul 11 angka dari Real Madrid yang berada di urutan yang kedua. Harry Maguire jadi starter lagi, bukti kepercayaan Erik ten Hag belum sirna. Harry Maguire memang mulai terpinggirkan dari skuad Manchester United di musim ini. Meski begitu bukan berarti kepercayaan Erik ten Hag kepada sang pemain hilang begitu saja. Buktinya Maguire diturunkan sebagai starter lagi saat Manchester United menghadapi Leeds United. Walaupun berkontribusi minim, ten Hag mengungkapkan bahwa Maguire membaik selama latihan. Hal itulah yang menjadi dasar kepercayaan sang manajer itu tumbuh lagi. David De Gea sama rekor nir kebobolan milik Peter Schmeichel. David De Gea sukses mencatatkan penampilan ke-400 di ajang Liga Inggris bersama Setan Merah. Tepat di laga tersebut dirinya juga berhasil mencatatkan rekor nir bobol terbanyak sebagai kiper Manchester United, yakni sebanyak 178 kali di semua kompetisi, dan menyamai catatan dari Peter Schmeichel.
Sebagai catatan, pencapaian tersebut adalah gabungan dari seluruh kompetisi resmi, tidak hanya di ajang Liga Inggris semata. Dan De Gea berpeluang besar mencatatkan namanya sebagai kiper Manchester United yang berhasil mampu mencatatkan clean sheet terbanyak. Sisa musim diketahui masih cukup panjang, dan De Gea juga masih punya kesempatan bertahan lebih lama di Old Trafford. Garnacho pamer selebrasi Ronaldo saat Manchester United bungkam Leeds United. Wonderkid Alessandro Garnacho pamer selebrasi ala Cristiano Ronaldo saat membantu Manchester United menang 2-0 atas Leeds United. Winger berusia 18 tahun itu berlari sembari mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya ke tanah dan dilanjutkan dengan mengarahkan telunjuknya ke bibir seperti isyarat tutup mulut. Gol yang dicetak Garnacho ke gawang Leeds United juga jadi sebuah pembuktian. Ini lantaran di laga sebelumnya melawan Leeds United, pemain berusia 18 tahun itu dikritik karena dianggap tampil mengecewakan saat dimainkan sebagai starter. Liverpool menderita, pemilik siap kucurkan dana melimpah. Kabar baik untuk penggemar Liverpool, secara khususnya bagi mereka yang menginginkan timnya berkembang secara kualitas. Dikutip dari Daily Mail, Jurgen Klopp akan diberi dukungan finansial yang ia butuhkan untuk membangun kembali skuad Liverpool pada musim panas nanti. Diketahui Diraz berada dalam periode sulit sejauh musim 2022-2023 berjalan. Banyak yang menilai performa negatif ini dikarenakan kedalaman skuad Liverpool yang tidak merata. Manchester United amati talenta muda asal Belgia. Dilansir dari Mail, Manchester United disebut sedang mengamati talenta muda asal Belgia yakni Arthur Vermeeren. Diketahui Arthur saat ini berseragam Antwerp, dan gelandang berusia 18 tahun itu juga menarik minat dari Newcastle United dan juga beberapa klub Liga Inggris lainnya. Juventus siap tampung N'Golo Kante. Dikutip dari Gazzetta dello Sport, Juventus dikabarkan tertarik untuk menelusuri kemungkinan mendapatkan gelandang Chelsea yakni N'Golo Kante yang musim ini jarang bermain karena mengalami cedera. Diketahui kontrak N'Golo Kante sendiri akan habis pada akhir musim ini. Real Madrid masih berusaha datangkan Kylian Mbappe. Dilansir dari ESPN, Real Madrid nyatanya belum menyerah untuk mengejar tanda tangan dari Kylian Mbappe. Namun raksasa klub Liga Spanyol tersebut saat ini memutuskan untuk menunggu hingga musim panas mendatang dan melihat kemungkinan untuk bisa mendapatkan Mbappe pada musim panas nanti. Bisa didatakan gratis, Barcelona PD amankan palang pintu milik Bilbao. Barcelona PD bisa mengamankan jasa Inigo Martinez dari Atletico Bilbao di akhir musim nanti. Sosok asal Basque tersebut kontraknya akan rampung bersama Los Leones pada tanggal 30 Juni mendatang dan ia bisa didatangkan secara gratisan. Pemain yang kini berusia 31 tahun tersebut saat ini memang dispekulasikan bakal segera hengkang. Bilbao sejatinya sempat menawarkan kontrak baru kepada Martinez, namun sayangnya sang pemain menolak kans tersebut lantaran ia ingin mencari pengalaman di tempat yang baru. Putuskan tinggalkan City, Pep Guardiola siap ditambung oleh PSG. PSG dilaporkan mengawasi situasi negatif yang berkembang di Manchester City. PSG mencoba untuk mengintip peluang untuk bisa memperkuat skuadnya dari masalah Manchester City tersebut. Guardiola saat ini terikat dengan City hingga tahun 2025 mendatang. Namun sesuai laporan dari El Nacional, PSG sedang menunggu langkah selanjutnya dari Premier League terkait kasus yang menimpa Manchester City. Jika Manchester City terkena hukuman berat, Pep Guardiola dipastikan akan pindah ke klub yang lain. Dan dikutip dari Football Espanya, PSG akan memberikan tempat bagi Pep Guardiola untuk melatih skuad PSG yang kini dihuni oleh Lionel Messi.